Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Darwis dari Ikan Biologi BINTADI Cipayung dengan nomor induk mahasiswa 1711060004. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berjudul Penyetekan pada tumbuhan. Untuk memenuhi tugas mikrotitik yang diampu oleh Ibu dosen budidaya IPD. Untuk teman-teman semua, sebelum menyaksikan video saya ini, teman-teman jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di bawah kolom komentar bagaimana menurut Anda tentang video penyampaian materi saya hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga hari ini kita selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini puasa semua kan? Alhamdulillah. Semoga puasa yang kita laksanakan di pagi hari ini akan menjadikan kita untuk kita semua. Jadi walaupun puasa kita harus terus semangat untuk belajar. Jadi selama puasa kita nggak boleh malas-malasan. Jadi puasa itu bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya, atau membantu kedua orang tua kita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas coba berdoa dulu ya. Siap, berdoa mulai. Siap, berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau absen dulu ya, biar kita tahu siapa hari ini yang nggak masuk sekolah. Oke, ibu mulai dari Akhirudin, hadir. Kadafi, hadir. Sam, Anita, hadir. Nisha, hadir. Salsa, hadir. Ada yang nggak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kita akan belajar beberapa menit ke depan. Jadi ibu mohon untuk kalian semua di sini fokus ke ibu ya. Main ngobrolnya ditinggal dulu. Nanti setelah pembelajaran selesai baru kalian boleh berbicara atau mengobrol satu sama lain. Oke, kalian tahu nggak sih kita hari ini mau belajar apa? Pengertian Penyetekan. bukan Bukan pengertian ya anak-anak, tapi penyetekan pada tumbuhan. Nah, kita hari ini mau belajar penyetekan. tidak ada penyetekan. Penyetekan pada tumbuhan. Ada yang tahu nggak sih penyetekan pada tumbuhan itu apa pengertiannya? Saya Bu Yarisha Aulia Daris bisa dijelasin apa sih pengertian dari penyetekan pada tumbuhan? Pengertian penyetekan pada tumbuhan adalah pelakuan pemisahan pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas agar bagian-bagian tersebut membentuk akar. Ya, betul sekali apa yang dijawab oleh Risha Aulia Darwis. Sekarang ibu mau tanya lagi, pasti kalian udah pada belajar semua kan? Kemarin kan ibu udah bilang ya, sebelum kita belajar minggu ini, ibu pasti tahu kalian harus membaca materi terlebih dahulu ya. Sekarang ibu mau tanya, contoh tumbuhan apa aja sih yang bisa dipakai untuk penyetekan pada tumbuhan? Coba siapa? Ya, Anita. Contoh pada tumbuhan daun, batang, dan akar: mangga, cocor bebek, kelengkeng, mawar, bija kusuma, dan masih banyak yang lainnya. Betul sekali. Jadi contoh tumbuhan yang dipakai pada penyetekan itu yang pertama ada cocor bebek. Ya. Cocor bebek. Yang kedua itu ada mangga. Itu kan
ketiga kelengkeng. kelengkeng. Keempat wijaya. Yang keempat, pertanyaan terakhir ya, Ibu mau tanya salah satu kalian. Ibu mau tanya sama Ahyarudin. Ahyar tahu gak sih apa perbedaan tumbuhan yang menggunakan proses penyetekan dan tumbuhan yang tidak menggunakan proses penyetekan? Tolong Ahyar jelaskan apa perbedaan keduanya. Kalau tumbuhan tanpa menggunakan penyetekan, proses tumbuhannya lumayan lama dan tenaga yang dikeluarkan juga cukup besar serta menyita waktu lama. Kalau tumbuhan yang menggunakan proses penyetekan dapat dilakukan dengan cepat, sederhana dan tidak memerlukan tenaga yang Tidak menggunakan tenaga yang begitu besar. Terus tumbuhan yang menggunakan proses penyetekan itu Kalau tumbuhan yang menggunakan proses penyetekan dapat dilakukan dengan cepat, sederhana dan tidak memerlukan tenaga yang begitu besar. Nah, betul. Jadi perbedaan dari keduanya itu beda banget ya, beda jauh banget. Jadi kalau tumbuhan yang kita tanam dia tanpa menggunakan penyetekan, itu dia prosesnya itu sangat lama. Dari kita harus mencari tanamannya terlebih dahulu, terus kita juga harus mengumpulkan tanah dan kita juga memakai pupuk dan lain sebagainya. Terus tenaga juga yang dikeluarkan itu begitu sangat banyak. Terus dia menyita waktu dan jangka waktu tumbuhnya juga itu panjang. Beda dengan tumbuhan yang kita tanam menggunakan proses penyetekan. Nah, kalau tumbuhan yang kita tanam dengan menggunakan proses penyetekan dia dapat dilakukan dengan cepat. Jadi prosesnya itu cepat banget. Nanti Ibu kasih lihat ya videonya. Prosesnya cepat, sederhana, terus dia juga tidak memerlukan tenaga yang begitu banyak seperti tumbuhan yang kita tanam tanpa menggunakan teknik penyetekan. Terus tanaman yang dihasilkan juga itu sempurna dengan akar, daun, batang dalam waktu relatif singkat, serta dia bersifat sama seperti induknya. Induknya itu adalah seperti kayak induk dalam arti ibunya gitu, sama kayak tanaman ininya apa ya, ibunya gitulah, gitu sama gitu. Oke, baiklah, jadi paham lah ya Ibu menjelaskan ini. Mungkin kalian belum sedikit paham karena belum lihat videonya. Nah, jadi Ibu di sini akan menampilkan video. Video ini adalah salah satu teknik contoh salah satu teknik penyetekan yang Ibu ambil. Sebenarnya penyetekan itu banyak banget ya. Tumbuhannya aja yang bisa disetek banyak. Nah, jadi Ibu ambil salah satu tumbuhannya yaitu contoh penyetekan pada rosemary. Tumbuhan rosemary. Bisa kalian lihat.
Jadi ini adalah salah satu contoh ya anak-anak, contoh dari teknik penyetekan pada tumbuhan rosemary. Ini tanaman rosemary-nya. Hujan. Jadi dia ini kayak daun, tahu daun sirih? Tahu. Bentuknya kayak gitu. Nah ini yang pertama kita siapin dulu daunnya, daun rosemary, ada gunting, ada pisau. Jadi bagian yang akan kita potong ini di bagian daunnya. Jadi caranya nih kayak gini. Jadi caranya tuh kayak diiris sedikit, tapi irisannya nggak usah panjang-panjang. Dia tetap dalam satu daun, tapi dia ada irisan dan ada sekatan. Setelah itu kita siapkan pot. Di dalam pot itu udah ada tanahnya. Nah jadi kita masukin daun-daun tadi, terus kita timbun sama tanah, tapi jangan sampai benar-benar kekubur. Jadi cuman kayak di taburin tanah aja. Sisi-sisi yang udah diiris-iris tadi pakai pisau. Dalam proses pertumbuhan ini kita juga jangan lupa untuk selalu menyiram. Jadi tanaman walaupun dia menggunakan teknik apapun, kalau nggak pernah kita siram dia bakalan mati. Jadi bunganya nanti kayak gitu. Jadi proses biasanya lama dia proses pertumbuhannya itu berkisar antara 2 minggu sampai 3 minggu. Nah 2 minggu sampai 3 minggu itu dia baru akan mulai muncul tumbuhan baru gitu. Oke. Gimana sampai di sini? Paham? Paham ya? Ya. Jadi tadi kita kan udah lihat videonya, ya. Ibu tanya juga udah paham? Udah. Jadi ibu bakal ngebagiin kalian panduan. Ini panduan untuk kalian di rumah. Jadi ibu nanti kasih kalian ini kelompok, pembagian kelompok ya. Jadi kan kita ada grup nih, grup mata pelajaran. Nah, jadi nanti kalian bagiin kelompok sendiri-sendiri ya. Ya. Jadi ibu bagi ini. Nah, udah ibu bagiin ya. Jadi tugas kalian di rumah bagi masing-masing 3 kelompok, jadi 2 orang. Nah, terus nanti kalian di rumah nyoba untuk praktek ya.
praktek. Nah, jadi ini patokan kalian bisa ke buku panduan yang ibu kasih itu. Nah, jadi nanti kalian pilih salah satu, kan di situ ada 3 ya, masing-masing ada 3 tumbuhan. Jadi kalian pilih salah satu dan kalian coba untuk menyetek di rumah atau kalian praktekkan di rumah. Nah, setelah selesai bisa nanti ibunya videoin ya, atau siapa, adik atau kakaknya, terus nanti videonya kalian kirim ke ibu lewat WhatsApp ya, minta tolong sama ibu. Terus setelah itu minggu depan kalian masuk, kita bahas sama. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ibu rasa cukup ya. Terima kasih untuk kalian semua sudah mau berpartisipasi dan mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi pesan ibu untuk kalian semua, jangan pernah kalian malas untuk belajar dan jangan pernah kalian malas untuk terus menggali ilmu, karena ilmu itu adalah bagian dari diri kita. Tanpa ilmu maka kita bukanlah siapa-siapa. Nah, jadi untuk hari ini semoga puasa kita pada pagi hari ini sampai nanti berbuka bisa dapat ternilai ibadah bagi Allah, dan nilai positif yang kita ambil dari pembelajaran ini dapat kita salurkan kepada orang tua atau teman-teman kita semua ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini ibu rasa cukup. Ibu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk kalian semua selalu di rumah, menjaga kebersihan dan stay at home atau tetap di rumah saja ya, untuk memutuskan COVID-19. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.